Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Tuan A? Tuan A dari Aurora Order. Klein, yang tadinya berniat merapat ke dinding, dan berjalan melalui bayangan menuju pintu, mengecilkan tubuhnya tanpa suara. Ins Zengwil seharusnya bekerja sama dengan salah satu faksi keluarga kerajaan. Mereka yang mampu menggali dan menyembunyikan reruntuhan bawah tanah sebesar ini, dekat Backlund, pasti salah satu kekuatan utama di kerajaan Loen. Dengan Ins Zengwil dan 008 terlibat dalam urusan ini, Gereja Dewi bisa dikesampingkan. Meskipun orang-orang dari Lord of Storms sedikit ceroboh dan maskulin berlebihan, kecil kemungkinan mereka bekerja sama dengan Sekte Demones. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada Beyonder yang tampak dari jalur Sailor. Dengan cara yang sama, Gereja God of Steam and Machinery juga bukan tersangka yang mungkin. Bahkan Aurora Order terlibat. Apa yang sedang mereka lakukan? Klein menyandarkan punggungnya ke dinding dan memperlambat napasnya, berpikir sekaligus mendengarkan percakapan di tengah aula. Setelah beberapa saat hening, terdengar suara serak. Sudah selesai. Jawabannya terlalu singkat, membuat Klein tak bisa menebak apa yang mereka rencanakan. Suara merdu yang sebelumnya terdengar, kembali tertawa pelan. Kau sepertinya tidak terlalu mempercayai kami? Benar, jawab Tuan A datar. Haha, kalau begitu, aku akan terus terang menjelaskan tujuan kami dan mengapa aku mencari kerja sama kalian. Suara lembut itu tak terdengar marah sama sekali. Kami telah melakukan beberapa hal dan meninggalkan jejak yang jelas. Sebelum kami ditemukan oleh Gereja Evernight, Storm, dan Steam, serta pihak militer, kami harus melakukan pembersihan yang diperlukan, dan itu membutuhkan bantuan kalian. Ya, sepertinya kau tidak terlalu memahami maksudku, jadi biarkan aku memberi contoh. Bayangkan kau melakukan kejahatan mengerikan, seperti pembunuhan di sebuah rumah. Lalu apa cara terbaik untuk menghilangkan bukti dan petunjuk? Tidak perlu. Sudah menjadi tujuan kami, agar orang lain menyaksikan tindakan seperti itu. Jawab Tuan A, acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan dari anggota Aurora Order. Gila semua. Klein membuat identifikasi awal, bahwa pria yang berbicara adalah Tuan A, yang telah membunuh Duta Besar Intis. Misalkan itu aku, bukan kau. Suara lembut itu disertai hembusan napas halus. Setelah sedetik, Tuan A menjawab, membakar rumah itu dan mengubur semua petunjuk di dalamnya. Suara lembut itu tersenyum. Tepat seperti yang kami rencanakan. Aku bertugas melakukan pembakaran, sementara kalian bisa memanfaatkan perkembangan ini untuk menciptakan jalur atau wadah agar Tuhan kalian turun ke dunia ini. Dan harga yang harus kalian bayar hanyalah menanggung semua citra buruk dan memperoleh permusuhan terbesar dari militer dan ketiga gereja. Tapi kupikir, kalian tidak keberatan. Selama kami bisa menyambut kembalinya Tuhan, bahkan jika kami dibenci oleh setiap kekuatan, kami takkan menunjukkan kepengecutan sedikit pun. Nada Tuan A tak lagi dingin dan datar. Pembakaran? Aurora Order akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan ritual kedatangan True Creator. Ini mungkin ketiga kalinya. Kenapa aku harus bertemu dengan ini lagi? Sialan. Nasib macam apa ini? Klein tak bisa menahan diri, mengumpat dalam hati dalam bahasa Tiongkok. Saat itu juga, ia merasakan dorongan rasa ingin tahu, bercampur kewaspadaan, terhadap apa yang tengah dirancang oleh faksi keluarga kerajaan tertentu, Ins Zengwil dan Sekte Demones. Bahkan menutupi rencana mereka dengan menjadikan kedatangan True Creator sebagai kambing hitam. Menakutkan. Mungkin mereka menyimpan kartu rahasia, dan pada akhirnya akan menghancurkan ritual Aurora Order dan menyingkirkan semua faksi lain, kecuali mereka sendiri. Klein tetap berpikir tenang, meski tubuhnya tegang. Sepertinya kau tidak ada pertanyaan lain, kata suara lembut itu.
Tempat ini cukup tersembunyi dan bisa digunakan untuk persiapan yang dibutuhkan. Kalian bisa melakukan ritual dengan tenang, tanpa perlu takut diganggu sebelum berhasil. Untuk urusan di luar, kami sudah menyiapkannya sejak lama. Hanya tinggal menunggu percikan api. Jika kalian masih ragu, lakukan pengecekan lagi. Saat Tuan A hendak berbicara, Klein mendengar suara geruk berat. Pintu terbuka. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bukankah sudah kukatakan, tidak ada yang boleh mendekati area ini? Suara lembut itu menahan amarah. Lady Despair, ada keadaan darurat? Seseorang telah menyusup ke basement. Atasan mengirimku untuk mengatur tindak lanjut dan menutup jalur yang terkait. Jawab seorang pria dengan aksen Backlund yang jelas. Lady Despair terdiam beberapa detik, seolah berkomunikasi dengan eksistensi tak dikenal. Akhirnya, ia berkata tanpa perubahan nada, "Masuk kembali. Jangan keluar lagi, dan jangan biarkan siapapun keluar. Tunggu instruksi lebih lanjut." "Baik, Lady Despair." Suara langkah cepat menjauh, diiringi bunyi pintu batu ditutup. Dari tempat persembunyian Klein, ia bisa melihat pintu batu ke area belakang. Ia menunggu 7 hingga 8 detik, sebelum sosok bertubuh normal muncul. Pria itu menarik napas panjang, merentangkan tangan, dan meringis, sambil mendorong pintu batu berat itu. Dalam sekejap, Klein menyerap seluruh detail wajah dan cirinya. Itu kekuatan Beyonder jalur Faceless. Kulit pria itu coklat kemerahan, jelas keturunan benua selatan. Wajahnya tidak memiliki ciri mencolok, sulit diingat. Karena ia meringis, sebagian giginya terlihat. Gigi ketiga di sisi kiri atas berkilau keemasan, gigi palsu. Ini, dengan intuisi spiritual seorang Seer, Klein mengernyit. Familiar, sangat familiar. Cepat sekali, ia menemukan sumbernya. The Hanged Man pernah meminta anggota klub tarot mencari seorang pria berkulit coklat kemerahan, beraksen Backlund tebal, dan gigi ketiga di kiri atas hilang. Namanya adalah Baelen, terlibat dalam pelarian, dan hilangnya banyak budak pulau kolonial. Dan pria di hadapan Klein kini, nyaris identik dengan Baelen yang dideskripsikan The Hanged Man. Hilangnya para budak pulau kolonial. Banyak suku benua selatan lenyap begitu saja. Kemunculan Baelen di sini. Kepfim, yang menguasai perdagangan budak bawah tanah, dilindungi 4 Beyonder jalur arbiter, terkuatnya, urutan 6, bahkan urutan 5. Kepfim menargetkan gadis-gadis yang relatif polos. Undang-undang gandum disahkan, mesin tekstil diperbaiki, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak pekerja tekstil perempuan pergi dari East Borough setelah mendapat pekerjaan baru, tanpa meninggalkan jejak. Titik-titik itu menyambung menjadi satu garis dalam benak Klein, menunjuk jauh ke dalam perut bumi. Apa yang mereka lakukan hingga membutuhkan begitu banyak orang, serta begitu banyak gadis murni dan polos? Sebuah ritual mengerikan yang berlangsung sangat lama, dan dilakukan secara rahasia. Pupil Klein menyempit. Krik. Bang. Pintu batu tertutup, dan Baelen menghilang dari pandangannya. Hening beberapa detik, sebelum suara serak Tuan A muncul lagi. "Aku mencium adanya kecelakaan. Mari mulai. Kita harus cepat sebelum itu terjadi." Lady Despair menjawab pelan. "Itu juga yang kupikirkan. Tapi aku butuh kau mengantarkanku ke East Borough." "East Borough?" Klein langsung mendapat firasat buruk. "Tidak masalah," jawab Tuan A datar. Di bawah tudung jubah, sebuah buku transparan dan buram muncul. Terdengar rapalan samar nan jauh. "Aku datang. Aku melihat. Aku mencatat." Buku itu membuka diri dan berhenti pada satu halaman, lalu memancarkan cahaya biru samar. Cahaya itu menyelimuti Lady Despair, membuat wujudnya kabur, lalu memudar. Seketika, Lady Despair melihat siluet tak terlukiskan. Ia melihat kilauan kemasan penuh pengetahuan tak berujung. Tubuhnya terseret oleh kekuatan aneh menembus ruang. Tak lama, ia tiba di sudut gang terpencil nan kotor. Ia menarik turun cadarnya, menutup wajah. Awan dan kabut kembali menutupi matahari sore, membuat langit pucat gelap.
Kabut kuning pucat merayap ke setiap sudut Backlund. Sayang sekali kabutnya belum sampai pada titik terburuk dan paling tenang. Kecelakaan pada Tracy, kehilangan kendali sementara 008, kemunculan Azik, dan kehancuran yang sebelumnya disebabkan Black Emperor, membuat situasinya rumit. Ini menarik perhatian pihak lain. Operasi terpaksa dimajukan ke hari ini. Lady Despair keluar dari gang. Setiap langkahnya membuat kabut semakin pekat, dengan warna besi kehitaman yang menurunkan jarak pandang. Seorang gelandangan batu keras lalu jatuh. Dua orang miskin di dekatnya panik dan menutup tenggorokan sambil tersengal-sengal, seolah tak bisa bernapas. Kabut kehitaman dan kuning pucat itu mulai menyelimuti Isboro, dermaga, dan distrik pabrik. Para pekerja dan orang miskin merasakan sesak, sedangkan para gelandangan roboh satu persatu. Hidup mereka rapuh seperti gelembung sabun. Lady Despair menatap tenang, lembut, seolah menyelesaikan sebuah karya seni. Ia berjalan di tengah kerumunan sambil berbisik. Sejarah kerajaan Loen akan mengingat hari ini. Kabut besar Backlund. Lembah gelap tertutup air hitam tak berbentuk. Namun 008 terus menulis. Ia membuat cerita absurd dan mengerikan. Celana yang melorot tidak memengaruhi performa Ins Zengwil, karena ia memakai jubah panjang, mungkin telah mengantisipasi kecelakaan serupa. Imperative Mage melumpuhkan Azik Eggers di tempat, merampas dua kekuatan Beyonder terkuatnya, benar-benar asisten hebat dalam segala arti. Namun pintu berlapis dari dunia roh dan Underworld tertarik oleh karakteristik Azik. Pertarungan mereka mengadu keduanya, mendatangkan perubahan tak terduga. Pada saat itu, sebuah eksistensi tak dikenal tertarik, menyeberang. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menjulurkan tangan ke dunia nyata. Oh tidak, dia menangkap Ins Zengwil. Di udara, dua lengan berdarah dengan daging merayap muncul di belakang Ins Zengwil yang berjubah rohaniwan. Mereka mencengkeram bahunya, menyeretnya ke dalam kehampaan, ke dunia roh. Cahaya tiba-tiba memudar dari tempat Ins Zengwil menghilang, mewarnai area itu dengan kegelapan yang paling pekat dan terdalam. Di dalam kegelapan, terdengar suara lantunan yang merdu. Suara itu tenang dan damai, bahkan menghanyutkan. Bahkan tangan-tangan pucat tak terhitung jumlahnya, yang menjulur dari air hitam pekat itu tampak melambat, tak lagi segila sebelumnya, seakan mereka telah mendapatkan penebusan bagi jiwa mereka. Dalam malam gelap semacam itu, sebuah sosok berjalan keluar. Tak lain adalah Ins Zengwil yang baru saja diseret ke dalam dunia arwah. Dibandingkan sebelumnya, topi bonet di kepalanya telah hilang. Pakaian di bahu kirinya robek, dan sepotong daging tercabik. Nanah kekuningan yang pucat meletup-letup keluar satu demi satu. Mata Ince tak lagi acuh, melainkan penuh rasa sakit, seolah ia sedang menanggung siksaan yang tak terbayangkan. Bulu pena 008 terus menulis. Sebagian orang mungkin menyesal, sementara yang lain mungkin bersukacita. Ins Zengwil memiliki tali pusar dari Dewa Jahat, yang berasal dari bayi di dalam kandungan Megose. Itu berasal dari True Creator, dan melalui tali pusar itu, ia berhasil lolos dari belenggu eksistensi tak dikenal tersebut, dan memaksa kembali ke dunia nyata, tetapi sebagai akibatnya, ia kehilangan benda mistis itu. Selain itu, ia akan menanggung kemurkaan anak Dewa Jahat, karena kegagalan untuk turun dalam waktu singkat. Ini membuat kekuatannya tampak seperti komoditas. Di sebuah department store saat pergantian musim, hanya tersisa 55%. Ya, angka ini sangat akurat. Di sebuah jalan di kedalaman Isboro, Patua Kohler bergegas kembali ke apartemen sewanya, sambil membawa ham dalam kantong kertas. Ia menoleh waspada, takut serigala-serigala kelaparan di sekitarnya menerkam, dan merampas hadiah tahun barunya. Ia pernah melihat serigala ketika masih tinggal di pedesaan, tetapi betapa mengejutkannya, bahwa ia bisa merasakan perasaan yang sama itu di Backlund. Masih terlalu mahal. Aku hanya bisa patungan dan memotongnya jadi beberapa bagian. Ini sudah cukup untuk liburan tahun baru. Aku bisa makan 2 irisan ham tiap makan. 3 irisan? Tidak. Setidaknya 5 irisan ham.
Aku bisa memotong sebagian dan merebusnya dengan kentang. Aku bahkan tak perlu menambahkan garam. Dengan pikiran seperti itu, Patua Kohler menatap Ham di pelukannya, melihat bintik-bintik putih tercampur merahnya daging. Tenggorokannya bergerak, dan ia menelan ludah. Saat ia berjalan, ia merasa kabut di sekelilingnya makin tebal. Menara jam katedral yang masih jelas terlihat di kejauhan, perlahan tertelan campuran warna hitam besi dan kuning pucat. Bahkan para pejalan kaki berubah menjadi bayangan kabur ketika berjarak 10 langkah darinya. Patua Kohler tiba-tiba merasa seperti dilupakan dunia, lalu ia mengangkat telapak tangan untuk menutup hidung. Kenapa kabut hari ini baunya begitu buruk? Gumamnya sambil mempercepat langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Patua Kohler merasakan wajahnya panas, dan keningnya mulai membara. Dadanya sesak, tenggorokannya tidak nyaman, dan tak lama kemudian ia mulai kesulitan bernapas. Apa aku jatuh sakit? Sial, aku masih ingin menikmati tahun baru dengan baik, dan sekarang aku harus menghabiskan tabungan untuk klinik atau rumah sakit. Tidak, mungkin aku akan baik-baik saja setelah tidur. Tidur dengan selimut tebal pasti cukup. Patua Kohler bergumam dalam hati, sementara kepalanya makin panas, dan kesadarannya makin kabur. Ia mendengar napasnya yang berat, dan tangannya melemas hingga kantong Ham jatuh ke tanah. Patua Kohler menunduk hendak mengambilnya, tetapi tubuhnya malah ambruk. Ia meraih kantong Ham itu dan berusaha tetap memeluknya. Saat itu, ia merasa ada dahak kental yang naik, dan menyumbat tenggorokannya. Ia berusaha melawan, mengeluarkan suara napas terengah-engah. Dak! Dalam penglihatan kaburnya, beberapa langkah di depannya, seseorang seusianya, berusia 50-an dengan rambut putih di pelipis, juga ambruk dan megap-megap. Tiba-tiba ia mengerti bahwa ia akan mati. Ia teringat istri dan anak-anaknya, yang seperti dirinya, pernah tertular wabah dan meninggal tak lama kemudian. Ia teringat masa ketika ia dirawat di rumah sakit. Para pasien di ruangan yang sama masih bercanda malam itu, tetapi di pagi hari mereka sudah dikirim ke kamar mayat. Ia teringat teman-temannya saat menjadi gelandangan, banyak yang hilang sepanjang musim dingin, ditemukan kaku di bawah jembatan atau tempat berlindung dari angin. Sebagian kecil meninggal setelah tiba-tiba mendapat makanan. Ia teringat masa ketika ia masih seorang pekerja layak, ketika tetangga-tetangganya tiba-tiba mati begitu saja. Ada yang mati karena sakit kepala, ada yang terjatuh ke baja cair, ada yang mati karena penyakit aneh yang membuat mereka membengkak dan kesakitan. Ada pula yang ambruk diam-diam di pabrik, satu kelompok demi kelompok. Dan ia teringat sesuatu yang ia dengar dari seorang pemabuk di dalam bar, saat ia mencari informasi. Orang seperti kita itu, seperti jerami di tanah, tumbang ketika angin bertiup. Bahkan mungkin jatuh sendiri tanpa angin. Anginnya datang. Patua Kohler tiba-tiba merasa demikian. Ia meremas kantong Ham itu erat-erat dan merogoh kantong jaket tuanya, mencari sebatang rokok kusut, yang selama ini enggan ia hisap. Yang tidak ia pahami, adalah mengapa tubuhnya yang sehat mendadak sakit. Bukan seolah ia belum pernah mengalami kabut setebal ini. Yang tidak ia pahami, adalah mengapa ia tiba-tiba jatuh tepat saat hidupnya mulai membaik, bergerak ke arah yang cukup baik baginya. Terlebih lagi, ia sudah dibayar di muka oleh detektif Moriarty untuk membeli Ham yang telah lama ia dambakan untuk tahun baru, dan ia sangat menantikan rasanya. Patua Kohler berhasil menemukan rokok itu, tetapi ia tak lagi punya tenaga mengangkat tangannya. Mereka jatuh menghantam tanah. Dengan sisa tenaga, ia mencoba meneriakkan kata-kata yang sudah lama terkumpul di dadanya, tetapi yang keluar hanyalah desahan lemah tanpa suara. Ia mendengar kata-kata terakhirnya. Ia mendengar dirinya bertanya, "Mengapa?" Di sebuah apartemen di pinggir Eastborough, lift menggantung pakaian terakhir yang ia cuci, menunggu hingga kering. Ia melihat ke langit di luar. Tak yakin waktu sudah sejauh apa, karena kabut tebal muncul tanpa ia sadari. Pokoknya masih awal. Kita sudah selesai mencuci. Ekspresi lift mengeras. Selesai bekerja terlalu cepat bukanlah hal baik. Bukan berarti mereka bisa istirahat.
Itu berarti pekerjaan kurang dan pendapatan tidak memadai. Liv menarik napas panjang, lalu berbalik menatap putri sulungnya, Freya, yang sedang mengusap tangan dan melirik buku kosakata di kamar seberang. Sebentar lagi tahun baru. Sebagian besar klien kita telah meninggalkan Backlund untuk berlibur. Kita tak bisa terus begini. Kita harus mencari pekerjaan baru. Sambil berkata begitu, ia berjalan menuju pintu. Selama periode ini, orang-orang kaya akan mengadakan pesta satu demi satu. Mereka pasti kekurangan pelayan, dan mungkin menyewa pembersih dapur sementara. Ibu berniat mencari keberuntungan. Freya, kau tetap di rumah dan jemput Daisy nanti. Kita butuh penghasilan, tapi para pencuri, bandit, dan para germo pelacur itu juga butuh uang untuk menyambut tahun baru. Di Isborov, setiap perempuan yang tidak bekerja di pabrik harus punya keahlian atau kegigihan untuk bertahan. Freya menjawab cepat. Baik. Pikirannya sudah terarah pada meja kecil dan buku kosakatanya. Liv baru saja membuka pintu ketika tubuhnya limbung dan jatuh. Ia terserang batuk hebat, wajahnya memerah, setiap persendian tubuhnya terasa sakit tak tertahankan. Freya berlari panik dan berlutut di sampingnya. Ibu? Apa yang terjadi? Ibu kenapa? Tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Liv mulai kesulitan bernapas. Tidak, ibu sakit. Sakit. Aku harus bawa ibu ke rumah sakit. Freya mencoba membantu ibunya berdiri. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Ke rumah sakit Amal saja. Rumah sakit Amal. Ibu bisa menunggu. Ini bukan masalah besar. Liv terengah menjawab. Freya menangis, penglihatannya kabur. Namun di saat itu juga, dada Freya terasa terbakar dan tubuhnya limbung. Ia jatuh bersama Liv. Ada apa denganmu, Freya? Kau juga sakit? Liv berteriak cemas. Ada uang? Di lemari. Di lubang tembok. Kau harus cepat ke rumah sakit. Cari dokter yang bagus. Freya mencoba bicara, tetapi tak ada suara keluar. Matanya menatap condong ke arah kamar tidur, tempat ranjang bertingkat mereka. Di atasnya ada meja kecil, dan buku kosakatanya yang ia sayangi. Tubuhnya mulai kejang. Batuk Liv berhenti. Di sekolah dasar negeri pinggir Isborough, kabut belum terlalu tebal, tetapi banyak murid sudah mulai batuk. Guru yang berpengalaman segera memerintahkan, cepat, ke katedral. Kita harus menuju katedral sebelah. Daisy bangkit panik, dan berlari bersama kerumunan menuju katedral di samping sekolah. Tiba-tiba jantungnya berdebar keras, seakan sesuatu yang penting tercabut. Ibu? Freya? Daisy menoleh tajam, ingin pulang melawan arus. Namun ia ditahan. Guru-gurunya menangkap dan menyeretnya paksa menuju katedral. Daisy meronta dan berteriak sekuat tenaga. Ibu! Freya! Ibu! Freya! Di Isborough, kawasan dermaga, dan distrik pabrik, para orang tua atau mereka yang memiliki penyakit tersembunyi, ambruk satu persatu seperti pohon tumbang di tengah kabut. Dan siapapun yang menyentuh mereka, merasa seperti tertular wabah. Mereka mati dengan cepat, dan bahkan orang dewasa serta anak-anak yang sehat pun mulai merasa tidak enak badan. Di mata mereka, kabut kuning pucat bercampur hitam besi itu tampak seperti kedatangan sang maut. Pada hari Selasa di pekan terakhir tahun 1349, Backlund diselimuti kabut. Di sudut aula, Klein menempelkan tubuhnya ke dinding batu agar tidak ditemukan Tuan A. Tak lama kemudian, ia mendengar erangan tertahan dan mencium bau darah dan daging. Korbankan hidup kalian untuk Tuhan. Suara Tuan A terdengar tiba-tiba. Dek! Dek! Suara tubuh-tubuh yang jatuh memasuki telinga Klein, disertai getaran spiritual yang kuat. Tuan A mengorbankan 4 asistennya. Saat pikiran itu muncul, lapisan-lapisan tangisan ilusi terdengar. Ada yang memanggil ibu mereka, ada yang batuk hebat, dan ada yang mengerang kesakitan. Sebagai setengah ahli mistisisme, Klein seakan melihat rangkaian figur transparan yang tidak puas, memasuki ritual satu persatu, diikuti rasa mati rasa,
keputusasaan, sakit, dan dendam bertahun-tahun dari kawasan dermaga, distrik pabrik, dan Eastborough. Apakah ritualnya resmi dimulai? Klein menutup mata, menyandarkan punggung ke dinding. Tangan kanannya mengatup dan mengendur berulang kali. Bagi Klein, pilihan terbaik saat ini adalah kabur keluar aula dan melarikan diri sejauh mungkin selagi Tuan A fokus pada ritual. Tangan kanannya membuka, menutup, lalu mengendur berkali-kali. 7 atau 8 detik kemudian, Klein membuka mata. Sudut bibirnya terangkat secara berlebihan. Ia meraih revolvernya, berbalik, dan berlari. Dengan mantel hitam bergaya jubah berkancing ganda, ia mengangkat tangan kanan dan membidik altar.